Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Ira Restu Kurnia SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dwi Andika Aditya dengan NIM 132510132 dari kelas M251B. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah konsep IPS di SD. Yang akan saya bahas adalah 4 pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Ira, dan saya akan jawab melalui pandangan saya pribadi. Yang pertama, ada apa urgensi mata pembelajaran IPS di sekolah dasar? Kenapa penting IPS di sekolah dasar agar tidak seperti ini? Ibu kotanya? Apa yang dia? Nggak tahu ah. Nggak tahu. Nggak tahu. Apa? Sumatera Utara. Ibu kotanya. Kenapa kamu yang kuasai Ibu Mika? Siapa kamu? Nggak tahu. Oke. Nah, miris sekali bukan? Sepengalaman hidup saya, pembelajaran tentang geografi, tentang ibu kota provinsi di Indonesia itu ada di kelas 3 atau kelas 4. Nah, menurut pandangan saya, belajar ilmu pengetahuan sosial itu memiliki peran penting bagi siswa SD dalam mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia sekitar. Nah, melalui pembelajaran IPS, siswa dapat memahami nilai-nilai sosial budaya, proses kehidupan bermasyarakat, dan pemahaman tentang lingkungan. IPS dapat membantu siswa menjadi warga negara yang aktif, peduli, dan memiliki pemahaman yang luas terhadap berbagai persoalan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Itu pendapat saya. Yang kedua, bagaimana IPS seharusnya diajarkan kepada siswa SD? Menurut pendapat saya, sebaiknya pembelajaran IPS itu menggunakan base experience atau berbasis pengalaman mereka. Anak belajar tentang diri, keluarga, teman, dan lingkungan sekitar lewat apa yang mereka lihat, lewat apa yang mereka rasakan, dan lewat apa yang mereka alami setiap hari. Misalnya kegiatan rumah, sekolah, pasar, atau gotong royong. Pelaksanaan pembelajaran yang baik adalah ketika materi itu berangkat dari pengalaman anak. Misalnya saat belajar tentang keragaman, guru bukan hanya sekedar menunjukkan gambar, tapi anak diminta mengamati baju, mengamati bahasa, mengamati makanan yang berbeda. Lalu mereka diminta menceritakan pengalaman mereka saat berbeda dengan teman. Lalu diajak merenungkan apa sih yang kita bisa lakukan agar kita tetap rukun. Nah, dengan begitu, IPS bukan lagi pelajaran yang di luar, tetapi menjadi cermin kehidupan sehari-hari yang membantu anak memahami diri dan orang lain secara dalam dan humanisme. Nah, pertanyaan yang ketiga ada bagaimana cara guru mengajarkan IPS agar tidak membosankan. Nah, seperti yang kita tahu, anak SD itu sulit atau belum terbiasa dengan berpikir secara abstrak. Artinya, mereka belum bisa menghayalkan apa yang bapak dan ibu gurunya ajarkan. Nah, maka dari itu kita sebagai guru harus memberikan fasilitas. Bagaimana? Yaitu yang akan saya lakukan nanti adalah mengajarkan mereka secara visual. Seperti yang di video ini. Indonesia. Pertanyaan keempat atau pertanyaan terakhir itu ada bagaimana pembelajaran IPS yang bersifat kontekstual dan berikan contoh. Harus kita ketahui bersifat kontekstual yaitu berarti bersifat dalam pengalaman hidup sehari-hari. Dan contoh yang akan saya bawa di sini adalah kegiatan ekonomi. Anak SD akan saya minta untuk membeli jajanan atau membeli apapun di warung, dan saya akan meminta anak SD untuk mengamati. Ketika anak SD membeli jajanan ke warung, nah apakah uang yang anak berikan itu adalah keuntungan mereka? Dan setelah diamati, ternyata uang yang siswa berikan kepada pemilik warung itu bukan keuntungan. Itu adalah pendapatan kotor yang nantinya akan dikeluarkan kembali untuk perputaran warung tersebut untuk membeli barang lagi. Nah, sisa dari perputaran itu barulah yang disebut dengan keuntungan. Nah,
Maka dari itu saya akan meminta siswa untuk mengkaitkan hal tersebut terhadap pembelajaran di EPS. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kurangnya dari diri saya pribadi dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada Bu Ira yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.